tinggal Sergio Van Dijk. Firman Utina kali ini bersiap-siap untuk melakukan sepak pojok. Ada sekitar 5-6 pemain dari Persib Bandung dalam kotak penalti. Kali ini kembali sebuah peluang, sundulan dari Herman Abanda. Dalam berapa kali bola-bola mati Persib Bandung, kali ini tekanan dilakukan oleh Kenji Ada Chihara. Pencetak 3 gol sementara ini bagi Persib Bandung. Berikan kembali kepada Sergio Van Dijk yang bermain melebar. Kembali kepada Kenji Ada Chihara. Sangat baik kali ini adalah Firman Utina. Masih Firman Utina. Antara pilihan melakukan tendangan atau memberikan bola kepada Herman Zumafo Evandi. Herman Abanda kepada Sergio Van Dijk. Wow, Kenji Ada Chihara kali ini. Wow. Kenji Ada Chihara mencantumkan namanya di papan skor dan merubah kedudukan menjadi 1-0. Persib Bandung unggul atas Persija Jakarta dan sebuah gol yang sangat laki dari Kenji Ada Chihara. Iya, dan akhirnya kita di sini Persib Bandung mampu mencetak gol pertama dari kaki Kenji Ada Chihara, mendapatkan bola passing heading dari Sergio Van Dijk. Kita lihat tendangan menyusur dan masuk di sudut kiri gawang. Ya, ini dia satu kesalahan sebenarnya. Kita lihat Ismet terlepas dan bam, tendangan begitu keras masuk ke sudut kiri gawang dari Adiksi Lensivio. Gol pertama bagi Persib Bandung dicetak oleh Kenji Ada Chihara. Gol keempat bagi Kenji Ada Chihara dalam kancah mereka di Indonesia Super League. Sebuah tendangan first time ke arah pojok dan merubah kedudukan menjadi 1-0 dalam El Clasico Indonesia antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dalam laga paling laki di Indonesia Super League. Ya, akhirnya kita di sini Persib Bandung mampu menembus. Ada beberapa gol yang cukup baik bagi Persija Jakarta. Tercatat saat ini Park Kyung-min sudah memberikan 2 gol ya. Firman Utina kerjasama dengan dibaca kali ini bola dikuasai oleh Syahroni. Masih Syahroni, sedikit Syahroni menahan bola dan tendangan Syahroni kali ini. Kita lihat Syahroni juga ingin memberikan ternyata adalah Ngurah Nana yang memberikan sebuah tendangan spekulasi untuk Sahar Ginanjar. Ya, langsung dimaksimalkan oleh para pemain Persija, di mana justru Ngurah Nana yang mendapatkan peluang. Kita lihat berusaha untuk mengirimkan bola ke dalam kotak penalti. Ada Devi Rizky dalam kotak penalti. Devi Rizky kita lihat menambil kesempatan melakukan tendangan dan ada sebuah peluang kali Robertino Puliara. Sayang sekali terjadi perebutan dari 2 pemain dan tendangan berikutnya membentur tiang gawang dari Ismet Sofyan. Inilah dia El Clasico, laga paling laki di Indonesia Super League. Dan kita saksikan Ismet Sofyan sudah memberikan isyarat untuk meminta diganti. Dan ini adalah sebuah kerugian besar ketika pemain paling senior di kubu Persija Jakarta, pemain yang paling banyak tampil dalam El Clasico, harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Ya, cukup menarik kita di sini justru malah Persija yang keluar dari tekanan dan mereka melakukan serangan demi serangan. Kita lihat tendangan yang sangat keras dari Ismet Sofyan mengarah ke gawang, bam, mengenai misar gawang. Hendra sangat berbahaya sekali apabila tadi gol tercipta. Kita lihat reaksi dari Coach Iwan. Fabiano Rosa Beltram bersiap-siap. Sebuah tendangan Fabiano Rosa Beltram masih berhasil diamankan oleh Sahar Ginanjar. Kembali Herman Zumafo. Firman Utina berusaha melewati Mukmin Aliansyah. Kenji Ada Chihara. Ya, kembali kita lihat di sini satu kesempatan dari Kenji yang begitu baik dari permainan bola pendek anak Bandung. Lama-lama tendangan yang sangat baik melengkung namun masih di luar atau juga tidak menjangkau gawang dari Adiksi Lensivio. Bola memutar tipis sekali. Ekspresi dari Kenji Ada Chihara dengan tendangan yang masih melebar dari gawang Persija Jakarta. Park Kyung-min, sebuah peluang bagi Park Kyung-min. Ya, satu serangan cepat yang sangat baik dibangun anak-anak Persija. Kita lihat baru beberapa detik, hitungan belum sampai 1 menit. Kita lihat bagaimana gerakan cepat dari Devi memberikan bola kepada Park. Namun sayang sekali tendangan di dalam kotak penalti masih meninggi dari gawang Sahar Ginanjar. Peluang yang begitu baik untuk bisa merubah skor, namun disia-siakan oleh Park Kyung-min. Devi Rizky. Robertino Puliara. Pedro Javier. Handball tampaknya. Penalti untuk Persija Jakarta. Ya, kita akan melihat bagaimana tayang ulangnya nanti. Blasio Adi memberikan pelanggaran handsball. Bola heading dari Pedro Javier tadi mengenai tangan Abanda Herman. Tentunya ini adalah suatu motivasi tersendiri bagi para pemain Persija apabila gol tercipta. Ya, terkena tangan dari Abanda Herman.
Satu kerugian bagi Persib Bandung tentunya. Ini dia. Oh ya, mengenai tangan dari Abanda Herman. Dan dalam posisi aktif tangannya ya. Betul. Pedro Javier, penyerang dari Persija Jakarta yang sejauh ini sudah memberikan 4 golnya. Dan Pedro Javier, gol! 1-1 skor sementara dalam El Clasico Indonesia. Persib Bandung 1, Persija Jakarta 1 di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Iya, satu ketenangan, under pressure daripada penonton pun juga akhirnya bisa dimentakkan oleh seorang Pedro Javier melalui tendangan penalti yang sangat baik, sangat berkelas. Ini tendangannya, bam, di atas gawang atau di atas kepala jangkauan daripada Sargi Nanjar. Satu tendangan yang sangat berkelas di saat dia baru bermain hanya dalam waktu hitungan 3 menit, Rendra. 5 gol sudah dicetak oleh Pedro Javier dalam Yang dilakukan oleh Coach Iwan memasuki babak kedua ini, mengganti Johan Juansa dengan memberikan kesempatan pada Pedro Javier. Dan kita lihat sebenarnya sebelum Pedro pun mencetak gol, peluang Part tadi lebih baik, Rendra. Dan ternyata De Fortuna justru malah menghingap. Lalu juga di tengah ada Firman Utina dan Haryono. Kembali kita saksikan Firman Utina kali ini. Dan pelanggaran dari Syahroni membuat wasit Prasetyo Hadi menunjuk titik putih dalam laga paling laki di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Prasetyo Hadi, kita akan lihat apakah memang pelanggaran dari, ya ini dia, saya ulangnya Syahroni. Oh iya, Syahroni dengan tangannya menghalangi laju lari dari Firman Utina. Satu tindakan menurut saya yang agak sedikit terlalu brutal, karena kita lihat posisi dari Firman sebenarnya masih begitu gampang untuk bisa diblok. Ya, kita lihat tadi Pedro Javier berhasil mengecoh Sargi Nanjar, dan kali ini adalah Sergio Van Dijk yang akan berusaha melakukan tendangan terhadap Adiksi Lenzevio. Sergio Van Dijk pencetak 2 gol sementara ini bagi Persib Bandung. Sudah mengambil ancang-ancang dengan tendangan kaki kirinya. Sudah bersiap-siap, semuanya pasti menantikan apa yang terjadi. Dan Sergio Van Dijk! Wow! Ya, kita lihat bagaimana kembali kualitas dari seorang Sergio Van Dijk menendang, membelokkan arah di mana jangkauan dari Adiksi yang berbeda dengan tendangan Sergio Van Dijk. Kita lihat menghampiri Boboto dan melakukan ekspresi yang begitu luar biasa. Tendangan yang sangat baik yang dilakukan oleh seorang Van Dijk. Seorang laki bernama Sergio Van Dijk berhasil merubah kedudukan menjadi 2-1 dalam laga paling laki antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Tendangan keras ke pojok kiri gawang dari Persija Jakarta. 2-1 Persib Bandung terhadap Persija Jakarta. Iya, kita lihat memang satu kesalahan yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal dari seorang Syahroni. Dan sekarang kita lihat bagaimana kembali Persija tertinggal dengan 1 gol dari tuan rumah. Tentunya juga ini adalah suatu kesalahan yang memang tidak boleh dilakukan seorang pemain belakang atau juga pemain gelandang yang memang posisi Firman masih. Kembali kali ini sebuah peluang yang berituan bagi Persib Bandung. Dorong kali ini Supardi. Umpan kepada Sergio. Wow! Ya, kita lihat bagaimana kecerdikan dari Sergio untuk bisa mencari tempat, mencari posisi untuk mendapatkan crossing dari Supardi tadi. Kita lihat, sayang sekali headingnya masih menipis dari gawang Adiksi. Cukup baik kita lihat visi bermain dari Sergio Van Dijk, flying headernya. Namun Emre Tuan adalah satu-satunya pemain lokal dari Persib Bandung yang sudah mencetak gol. Sudah 3 gol Emre Tuan. Hampir saja tadi sundulan di samping kanan gawang. Lagi-lagi melalui Sergio Van Dijk. kita lihat kembali memang selalu bola diarahkan pada Sergio yang memang kita lihat pintar untuk bisa mencari peluang dan juga mencari posisi. Mukmin tadi dipotong bola udara yang mengarah kepadanya, namun bola masih menyamping. Fabiano Rosa Beltram kali ini melakukan sebuah aksi untuk melakukan bantuan. Ya, harus berhati-hati. Fabiano Rosa Beltram sudah mendapatkan kartu kuning. Ya, satu tackling yang menurut saya sangat merugikan kembali dilakukan oleh Fabiano Rosa. Pelanggaran yang begitu jauh jaraknya antara daerah berbahaya atau juga gawangnya sendiri. Kita lihat tentunya akan menjadikan kartu kuning kedua dan kartu merah bagi seorang kapten Fabiano Rosa Beltram. Ya, Fabiano Rosa Beltram harus mandi lebih cepat daripada rekan-rekannya, mendapatkan kartu kuning kedua dan mendapatkan kartu merah, dan harus bermain dengan 10 pemain Persija Jakarta di sisa pertandingan sore hari ini. Ya, satu kerugian yang sangat besar
bagi Fabiano. Dia sebagai seorang kapten yang seharusnya bisa meredakan para rekannya dan bukannya melakukan juga tindakan-tindakan sangat keras dan sangat berbahaya mengarah ke lutut kanan dari Supardi. Tackling yang tidak sangat berarti dilakukan di daerah permainan Persib Bandung sendiri, tidak terlalu berbahaya bagi gawangnya tentunya. Kita di sini Supardi masih tergeletak. Jangan bebas. Ya, setelah tadi sempat malu-malu untuk mengambil tendangan bebas, kali ini adalah Sergio Van Dijk yang akan mengeksekusi tendangan bebas untuk Persib Bandung. Kita lihat kali ini adalah Sergio Van Dijk sangat keras. Dan masih ada rebound berikutnya. Atep. Ya, kita lihat bagaimana eksekusi yang begitu baik yang dilakukan Van Dijk. Dan Pedro Javier lah yang membantu pertahanan. Atep kali ini. Atep tendangan berikutnya. Supardi kali ini lemparan ke dalam. Sergio Van Dijk. Kembali percobaan Sergio Van Dijk. Dan kita saksikan, kita harus memberikan sebuah tepuk tangan bagaimana sebuah tendangan yang luar biasa dari Sergio Van Dijk. Ya, kita lihat memang tendangan sangat berkelas dan pantas saja pemain yang satu ini begitu cepat tune in dengan timnya Rendra, dan kita lihat tendangan yang diambil dari luar kotak penalti dari jarak yang sangat jauh, sangat berkelas. Dan kita lihat tepisan tangan dari Adiksi, walaupun masih bisa menyentuh bola, akhirnya bola masuk ke gawang, dan satu tendangan yang menurut saya adalah goal of the week PSL di minggu ini. Sekali lagi, dan saya harus bilang dari jarak yang sangat jauh. Bam! Gol yang sangat berkelas. Kita lihat tendangan lelaki Rendra. Tendangan yang sangat baik sekali, memutar dengan sisi kaki kirinya. Tendangan yang langsung menusuk gawang dari Adiksi. Ekspresi laki dari Sergio Van Dijk berubah kedudukan menjadi 3-1. Persib Bandung unggul atas Persija Jakarta dalam laga paling laki minggu ini di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Iya, sudah saya katakan tadi yang sangat sulit bagi tim Persija untuk melawan 11 pemain di saat mereka memang harus mendapatkan satu kartu merah, kapten tim, dan akhirnya kita lihat tidak terlalu berlebihan. Asri Akbar maksudnya tadi kepada Erlangga Sucipto. Direbut kembali oleh Erlangga Sucipto. Sergio Van Dijk bermain one touch kali ini, tendangan keras berada di atas Mister. Yang kali ini dicoba dilakukan oleh Tony Sucipto. Menyisakan beberapa detik lagi dan akhir dari laga paling laki minggu sore antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta. Persib Bandung unggul 3 dan juga Persija Jakarta 1 gol, dan man of the match untuk sore hari ini kita harus mengatakan kepada Sergio Van Dijk. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.